Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi aku akan membahas soal inhal block anot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku akan membahas soal inhal anatomi blok 1A 1B tahun 2023. Oke, langsung aja lanjut ke soalnya. Untuk soal nomor 1 ini ditanya, sebutkan angka yang menunjukkan struktur di bawah ini. Vena cava yang mana, apex cordis yang mana, truncus pulmonalis yang mana. Jadi ini udah aku tulis untuk vena cava. Vena cava itu di sini kita bisa lihat ada dua ya. Vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, jadi untuk vena cava ini bisa dijawab 8 atau 5. Lalu lanjut untuk apex cordis. Kalau apex itu kan artinya ujung. Jadi ujung jantung ada di nomor 4. Truncus pulmonalis itu adalah saluran yang menghubungkan dari jantung atau cordis ke pulmo. Nah, ada di nomor 2. Kita lihat satu-satu. Untuk nomor 1 ini adalah arcus aorta, nomor 2 truncus pulmonalis, nomor 3 ada arteri interventricularis anterior. Inter itu artinya di antara, ventricularis artinya di antara ventricle, anterior artinya sisi depan. Lalu yang keempat apex cordis, 5 vena cava inferior, 6 ada marginal arteri, 7 ada vena pulmonalis, 8 vena cava superior. Oke, lanjut nomor 2. Ini lapisan yang berwarna hijau adalah, nah, jadi lapisan kulit itu ada yang namanya epidermis, itu yang paling atas, lalu ada dermis, lalu di bawahnya ada hipodermis. Nah, bagian yang hijau ini kita sebut sebagai hipodermis atau subkutis. Nah, coba kita review di sini. Nah, ini atas epidermis, lalu bagian sini ada dermis, di bawahnya ada hipodermis, lalu ada ini blood vessel atau saluran darah, lalu di sini ada jaringan ikat, lalu ada lemak, ini yang kuning-kuning lemak, lalu ada sweat gland, glandula untuk menghasilkan air, lalu ada hair follicle, folikel rambut. Lanjut nomor 3. Nah, di sini struktur berwarna hijau adalah, nah, ini adalah lapisan paling luar atau lapisan fibrosa pada mata. Untuk sisi anteriornya terdapat yang namanya kornea. Nah, ditarik ke belakang sini, itu yang warna hijau namanya sklera. Sklera pakai C. Nah, jadi ini jawabannya adalah sklera. Jadi kornea dan sklera itu termasuk dalam fibrosa layer. Sisi anteriornya membentuk yang namanya kornea dan sisi posteriornya membentuk sklera. Lanjut yang nomor 4. Ini struktur yang ditunjukkan oleh warna hijau adalah diafragma. Jadi diafragma itu memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Oke, lanjut. Nah, ini mau bahas sedikit tentang tadi anatomi dari mata. Nah, ini tadi sisi depannya membentuk yang namanya kornea, lalu ke belakang. Nah, sini ke belakang dia membentuk namanya sklera. Kemudian ada yang namanya pupil. Pupil itu kalau kita bisa lihat di cermin kayak titik hitam. Dia bisa membesar, melebar, dan mengecil. Itu namanya pupil. Kemudian ada lensa. Lalu di sini ada iris. Iris itu yang mengandung pigmen warna. Ada yang warnanya coklat, terus orang Eropa ada yang warnanya kebiruan, kehijauan. Kemudian di sini ada yang namanya anterior chamber. Lalu
yang termasuk dalam, tadi kan lapisan mata itu jadi ada 3. Lapisan mata ada 3. Yang pertama fibrosa layer. Ini ada 2 ya. Anteriornya membentuk kornea, posteriornya membentuk sklera. Lalu ada uvea layer atau vasculosa layer. Jadi lapisan ini tuh mengandung pembuluh darah. Yang termasuk dalam uvea layer itu ada ciliary body atau corpus ciliary. Kemudian ada iris, ada pupil, dan lensa. Maaf guys, lensa tidak termasuk dalam uvea layer, jadi cuma ciliary body, iris, dan pupil. Yang ketiga ada lapisan nervosa. Dia di sini mengandung sistem syaraf. Ada yang namanya, ya jadi dalam nervosa layer itu ada retina ya guys. Nah, sini kita lihat satu-satu. Ciliary body ada di sini. Ciliary body, retina lapisan yang paling dalam, lalu ada makula lebih dalamnya lagi, vitreous. Vitreous ini tuh bagian tengah segini. Ini namanya vitreous. Oke. Lalu ada arteri. Arteri, vena, optic nerve. Ini ora serrata. Nanti di dalam makula ada yang namanya fovea centralis. Fovea centralis ini merupakan yang paling sensitif. Jadi kalau ada soal mana yang paling organ yang paling sensitif dalam mata, itu ada di fovea centralis. Kemudian kalau ada soal titik buta warna, itu jawabannya discus opticus. Discus opticus itu nanti ada di sini guys. Cuma ini nggak terlalu kelihatan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Struktur berwarna hijau adalah, nah yang hijau ini disebut sulcus terminalis lingua. Sulcus, nah di sini. Ini ada sulcus terminalis lingua. Lalu ada papilla. Papilla itu ada 4 ya guys. Ada papilla foliate, valate, fungiform, dan filiform. Lalu ini garis tengah namanya medial. Medial itu kan artinya tengah, sulcus saluran tengah dari lidah, medial sulcus of tongue. Terus ada dorsum. Dorsum tongue itu bagian sini. Dorsum itu kayak bagian segini tuh disebut dorsum tongue. Lalu ada palatoglossal, arcus itu kan cekungan. Palatoglossal. Lalu ada lingual tonsil. Tonsil itu kayak batu-batu gini. Lingual, batu-batu yang ada di lidah. Lingual itu artinya lidah. Lalu ada palatine tonsil. Tonsil yang nempel pada palatum. Terus ada palatopharyngeal arcus. Lalu ada epiglottis itu. Oke, lanjut lagi. Struktur yang berwarna hijau adalah auricula. Nah, kalau bagian hijaunya aja ini namanya auricula. Kalau bagian sini namanya meatus acousticus externa. Lalu yang ini membran timpani. Kalau ditanya struktur eksterna dari telinga, itu jawabannya auricula, meatus acousticus externa, dan membran timpani. Ada 3. Oke, lanjut. Struktur yang berwarna hijau adalah bagian dari os scapula. Ini namanya os scapularis ya guys.
Lanjut. Nah, yang A ini namanya kolon ascendens. Ascendens itu artinya naik. Kalau yang B, kolon transversum, mendatar. Lalu yang C, kolon descendens, turun. Lalu bagian sini nanti ada yang namanya kolon sigmoid. Nah, ini pertanyaannya yang A, jadi A adalah kolon ascendens atau kolon yang naik. Nomor 10. Arah yang ditunjukkan oleh panah hijau adalah ke bawah, itu namanya inferior. Kalau ke atas namanya superior. Nomor 11. Struktur yang berwarna hijau adalah cerebellum atau otak kecil. Nah, ada otak kecil, ada otak besar. Kalau otak besar namanya cerebrum. Cerebrum itu di sini. Ini sama cerebrum. Kemudian nomor 12. Saluran yang berasal dari kedua organ yang ditandai dengan huruf A adalah ini ductus deferens. Ductus deferens. Ini ductus deferens, terus ini glandula bulbouretra, terus ini glandula prostatica, bulbouretra, glandula prostatica. Nomor 13. Organ di bawah ini merupakan, ini itu namanya glandula tiroid. Oke, jadi jawabannya B, glandula tiroid. Ada glandula tiroid, ada glandula paratiroid. Kalau glandula paratiroid ini kita bisa lihat dari sisi posterior, nanti dia bentuknya kayak bulatan kecil, yang bagian dekstra ada 2, bagian sinistra ada 2. Tapi bisa lihatnya, ini kan dari anterior, jadi nggak bisa. Nanti bisa kalian cek di atlas untuk melihat glandula paratiroid ya. Lalu nomor 14, gerakan yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah itu tangannya menjauh, abduksi. Kalau mendekat, namanya adduksi. Ingat aja kalau add itu kan nambah, berarti dia mendekat. Kalau ab, berarti dia menjauh. Nomor 15. Struktur yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah, ini nomor 1 itu disebut dengan epiglotis. Nomor 2, os hyoid. Os itu artinya tulang, ya, tulang hyoid. Di nomor 1 epiglotis, nomor 2 os hyoid, nomor 3 itu apa? Ada cartilago tiroid. Nomor 4 ada cartilago cricoid. Terus nomor 5 ada trakea. Nah, yang ini nomor 6 namanya cartilago arytenoid. Oke, kita lihat di sini cartilago tiroid, cricoid, dan epiglotis termasuk dalam cartilago yang tidak berpasangan. ETC. Epiglotis, tiroid, dan cricoid. Cartilago tidak berpasangan. Nah, kalau yang berpasangan itu apa aja? Kita bisa hafalkan dengan ACC. Yang berpasangan namanya ACC. ACC itu dari arytenoid, lalu ada corniculata, dan cuneiform. Nah, ingat-ingatnya gimana biar nggak lupa? ETC tidak punya pasangan. Tidak cinta, makanya dia tidak punya pasangan. Lalu ada ACC, dia berpasangan. Jadi di ACC nih. Nah, ada arytenoid, corniculata, dan cuneiform. Lanjut nomor 16. Sebutkan huruf yang menunjukkan struktur di bawah ini. Biasanya mana yang calyx minor, piramida renalis, dan vena renalis. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih. Dari renal ada yang namanya cortex dan medula. Cortex itu yang di sini, cortex.
dan medula itu yang bagian dalamnya. Kemudian kita lihat nih, yang A itu arteri yang melewati antara lobus-lobus ini, antara lobus, jadi disebut arteri interlobaris. Kemudian yang B itu ada arteri renalis. Kalau arteri itu yang warna merah, terus ada vena renalis yang warna biru. Yang D ada ureter. Yang E piramida renalis, ini bentuknya kayak segitiga, piramid-piramid. Lalu ada calyx minor. Calyx minor itu dari piramida renalis lalu keluar salurannya tuh pertama di situ ketemu yang namanya calyx minor. Terus jalan ada calyx mayor. Terus ada di sini ada H itu pelvis renalis. Kemudian yang I ada cortex. Kemudian yang J ada yang namanya medula. Terus yang K itu ada arteri arcuata dan vena arcuata, arcus. Ingat aja arcus itu kayak lengkungan. Tadi kan ada arcus aorta, terus ada ini arteri arcuata. Jadi yang arcus itu namanya lengkungan. Lalu yang L itu ada papilla renalis. Jadi yang calyx minor mana? Yang F. Piramida renalis yang E. Vena renalis yang C. Oke. Lanjut soal nomor 17. Bidang yang ditunjuk oleh warna hijau adalah bidang coronalis atau frontalis. Jadi bidang ini membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior atau bagian depan dan bagian belakang. Nomor 18, arah yang ditunjuk oleh panah hijau. Panah hijau ini mengarah ke sini, keluar tubuh, menjauhi tubuh, ya, menjauhi struktur utama tubuh. Namanya distal. Kalau panahnya ke atas, ke sini, namanya proksimal. Lanjut nomor 19. Ya, nomor 19. Struktur berwarna hijau adalah konkanasi inferior. Nah, yang di sini namanya konkanasi media. Lalu ini konkanasi superior. Di bawahnya konkanasi superior ada yang namanya meatus nasi superior. Terus di sini ada meatus nasi media. Lalu bawah sini ada meatus nasi inferior. Oke, nomor 20. Struktur yang ditunjukkan oleh angka 1 adalah, nah, angka 1 ini kalau kita buka mulut, bagian langit-langit itu kan kayak keras. Nah, itu namanya palatum durum. Jadi palatum itu ada yang keras, terus bagian belakangnya lagi itu ada yang lunak atau soft palat. Kalau yang keras namanya palatum durum. Nah, yang angka 1 itu namanya palatum durum. Sedangkan yang lunak namanya palatum mole. Kemudian nomor 21. Struktur yang ditandai dengan warna hijau adalah os itu tulang, os ulna. Ini ada pada tangan ya guys. Jadi ini adalah humerus radius. Lalu ini ulna. Jangan lupa depannya dikasih os. Nah, oke. Lanjut nomor 22. Gerakan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah rotasi. Itu gerakan memutar ya guys. Rotasi arahnya ke dalam, berarti rotasi internal. Oke, nomor 23. Ini, nah, kalau kita lihat dari yang C itu ada yang namanya nasal. Ini kan bagian dari respiratory. Yang C itu ada hidung, D ada pavum auris, yang E trakea, yang A ini lobus dari pulmo,
Yang F ada diafragma. Nah, yang B ini apa? Yang B ini adalah bronchiolus. Bronchiolus terminalis. Jadi bronchiolus itu ada dua, bronchiolus respiratory dan bronchiolus terminalis. Kalau respiratory itu nanti kaitannya sama pernafasan, nanti ada alveolus. Kalau terminalis itu nggak kaitan sama pernafasan. Kemudian nomor 24, organ di bawah ini merupakan ileum. Nah, yang perlu diperhatikan, kita harus tahu nih perbedaan dari jejunum dan ileum. Nah, sini. Jejunum itu kalau kita lihat lokasinya superior dari kavitas peritoneal. Kalau ileum di bagian inferiornya. Secara kan urutannya dari duodenum, jejunum sama ileum. Jadi jejunum itu lebih superior, lalu bagian inferiornya adalah ileum. Lalu di jejunum lumennya itu lebih besar, ileum lebih kecil. Lalu lapisan dinding dari jejunum itu lebih tebal dan warnanya terlihat lebih tua. Nah, bisa dilihat di sini warnanya lebih tua. Sedangkan yang ileum warnanya kayak lebih terang, lebih muda gitu. Kemudian yang jejunum ini mengandung sedikit lemak. Kalau yang ileum lemaknya lebih banyak. Lalu fasa rekta dari jejunum. Fasa rektanya lebih panjang dengan arkada arteri yang tidak terlalu bertingkat. Nah, ini arkada arteri ya guys. Arkada arterinya tidak terlalu bertingkat. Sedangkan ileum, ini arkada arterinya tuh kita bisa lihat bertingkat rapi kayak gini ya. Kemudian, nah dari plikanya, ada yang namanya plika. Ini yang kayak gerutan. Namanya plika circularis. Kalau yang di jejunum, plika circularisnya lebih besar, lebih terlihat. Sedangkan di ileum dia lebih halus, hampir nggak kelihatan. Oke, lanjut. Ini ada, nah struktur A ini apa? Ini adalah pankreas ya guys. Jadi ini pankreas, ini hepar, ini gaster, pankreas, ini ada duodenum, terus ini kolon ascendens, transversum, descendens, kolon sigmoid, terus ini ada vesica velea atau kantung empedu, terus ini ada hepar. Nah, yang A itu adalah pankreas. Oke, udah selesai. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Dadah.